Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan peristiwa Rekasdengklok teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tak bisa dilepas dari peristiwa Rekasdengklok yang terjadi pada hari sebelumnya. Peristiwa Rekasdengklok adalah sebuah kejadian saat golongan muda yang dipimpin oleh Canggu Saleh memutus untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan menyikapi kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Golongan muda ingin Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera mengumumkan kemerdekaan melalui proklamasi. Namun di sisi lain, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta golongan tua lainnya merasa proklamasi akan diteruskan melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. Kronologi peristiwa Rekasdengklok. Ersontowi dalam modul Sejarah Indonesia 11/2020 menerangkan bahwa peristiwa Rekasdengklok bermula dari rapat golongan muda yang dipimpin Chairul Saleh. Pada rapat tersebut, golongan muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi hak rakyat dan segala hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus segera diputuskan. Keputusan rapat tersebut kemudian disampaikan Wikana dan Darwis di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsan Timur nomor 56 Jakarta yang menuntut segera dilakukan proklamasi. Hal ini membuat pada tanggal 16 Agustus 1945 keputusan rapat golongan muda yang juga dihadiri Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwarti, Soeharnoso, Singgi untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota untuk menghindari pengaruh Jepang. Maka pada 16 Agustus 1945 jam 4 WIB terjadi peristiwa penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa keluar kota menuju Rekasdengklok. Rekasdengklok adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang dipilih golongan muda karena tempat tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh pembela tanah air atau disebut PETA. Mereka dibawa rumah seorang warga di keturunan Tionghoa bernama Dijiwa Kwe Siong, di mana kedua tokoh tersebut diyakinkan untuk segera memproklamasi kemerdekaan. Selain ini, golongan muda juga menegaskan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah bersiap untuk memperjuangkan kemerdekaan apapun resikonya. Sementara di Jakarta, Ahmad Subarjo dengan Wikana sudah siap mengadakan proklamasi. Ahmad Subarjo meyakinkan golongan muda di Jakarta agar tidak terburu-buru dan berjanji bahwa proklamasi akan berlangsung pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12 WIB. Malam itu Yusuf Kanto mengantar Ahmad Subarjo untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Siar Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dibawa ke rumah Mayor Jenderal Otoshi Nishimura kepada Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang yang tidak mengizinkan Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena perjanjian mereka dengan sekutunya harus menjaga status quo di wilayah jajahannya. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung Antar Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang, di mana naskah proklamasi akhirnya dirumuskan. Di tempat itulah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi yang atas usul Soekardi ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sementara Sayuti Malik mengetik naskah akhir proklamasi dengan beberapa penyesuaian. Hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Setelah proklamasi berkumandang, Suhud dan Latif Hedraningrat mengibarkan bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Berita tentang proklamasi kemerdekaan ini kemudian disebar ke penjuru Nusantara melalui siaran radio, media cetak, dan kabar yang dibawa para utusan daerah.
Tokoh dalam peristiwa Rengas Dengklok. Golongan tua yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Golongan muda yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah Sukarni, Sairul Saleh, Yusuf Huto, Mekana, Sayuti Malik, Sudiro, Kusnandar, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Dampak dari peristiwa Rengas Dengklok. Berkat kegigihan golongan muda, Indonesia bisa memanfaatkan waktu reses ketika Jepang bertekuk lutut kepada sekutu. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda pun dapat diatasi dalam waktu singkat segera setelah keputusan untuk melangsungkan proklamasi dibuat di Rengas Dengklok. Pengecualian IR Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan golongan muda berhasil membujuk mereka untuk segera melakukan proklamasi. Ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah berhasil membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia terwujud. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dapat mencapai kedaulatannya dengan mengumumkan kepada dunia sebagai negara yang merdeka. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.